Baik, di video saya yang kali ini saya akan melakukan uji validitas dan uji rehabilitas. Pertama, kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu, di mana uji validitas itu sendiri yaitu mengukur ketetapan kuesioner apakah pernyataan yang kita berikan itu benar-benar mengukur variabel. Selanjutnya, kita akan mengcopy paste semua data responden ini. Setelah semua datanya tercopy, kita akan masuk ke dalam SPSS. Di sini kita klik kanan, lalu pilih paste with variable names. Lanjut, kita akan masuk ke dalam analyze. Lalu kita pilih correlate dan pilih bivariate. Lalu kita akan memindahkan semua data ini terkecuali responden ini ke dalam variabel. Setelah semua datanya kita pindahkan, kita klik OK. Dan ini adalah hasil data uji validitas, dan untuk melihat apakah data ini valid ataupun tidak, kita melihat di R hitungnya dan kita bandingkan dengan R tabel. Kita akan lihat terlebih dahulu R tabelnya. Di dalam R tabel ini terdapat rumus yaitu N dikurang 2, di mana N-nya yaitu jumlah responden yang tadi yaitu ada 30, lalu kita kurangi 2 menjadi 28. Dan di sini kita akan melihat di tingkat signifikan untuk uji dua arah di bagian 0,05. Lalu kita lihat deretan dari 0,05 ini di urutan 28. Di urutan ke-28 di sini nilainya yaitu 0,3610. Lanjut, kita akan masuk ke dalam data yang tadi. Di sini kita lihat total skor dari present correlation-nya yaitu 0,760 dan itu lebih besar dari 0,3610. Maka data ini dianggap valid. Dan sebaliknya juga, jika data dari R hitung itu lebih kecil dari data R tabel, maka itu tidak valid. Berarti pertanyaan yang kita kasih ke responden itu harus kita ulangi kembali. Dan untuk bagian 2, 3, 4, dan 5, di sini sudah terlihat bahwa semuanya lebih besar dari data R tabel tadi. Maka semua data di sini sudah dianggap valid. Selanjutnya kita akan menguji data rehabilitas. Kita klik analyze. Lalu kita klik scale. Di sini kita pilih reliabilitas analyze. Lalu kita masukkan semua data ini kecuali responden dan total score. Lanjut, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil data dari rehabilitas. Dan untuk mengetahui apakah data ini rehabilitas ataupun tidak, kita akan lihat di bagian Crowben alpha, di mana jika nilainya itu lebih besar dari 0,6 ataupun 0,7, maka data ini dianggap rehabilitas. Dan di sini sudah terlihat bahwa nilainya yaitu 0,769, maka data ini dianggap rehabilitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas terhadap keamanan. Di sini kita akan mengcopy paste semua data ini terlebih dahulu. Setelah semua datanya tercopy, kita akan masuk ke dalam SPSS. Kita klik kanan lalu pilih paste with variable names. Lanjut, kita akan masuk ke dalam analyze. Kita pilih correlate dan pilih bivariate. Lalu kita pindahkan semua data ini kecuali responden ke dalam variabel. Setelah semua datanya terpindah, kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari data uji validitas keamanan. Dan untuk mengetahui apakah ini valid atau tidak, kita lakukan seperti tadi, yaitu kita bandingkan dengan R tabel. Di mana tadi R tabelnya nominalnya 0,3610, dan di sini
angkanya 0,942, maka data ini dianggap valid. Dan untuk data 2, 3, 4, dan 5 sudah terlihat semuanya juga lebih besar dari 0,3610, maka data ini semuanya sudah dianggap valid. Selanjutnya kita di sini akan melakukan uji rehabilitas. Kita klik analyze, lalu pilih scale, pilih reliability analyze, lalu kita masukkan semua data ini terkecuali responden dan juga total score. Lanjut kita klik OK, dan ini adalah hasil dari data reliabilitas, di mana angkanya yaitu 0,856 dan itu lebih besar dari 0,6 dan 0,7, maka data ini dianggap reliabilitas. Selanjutnya kita akan lakukan uji data validitas terhadap layanan. Di sini kita akan mengcopy paste semua data ini sebelum kita pindahkan ke dalam SPSS. Setelah semua datanya tercopy, kita akan masuk ke dalam SPSS. Kita klik kanan, lalu pilih paste with variable names. Lanjut, kita akan masuk ke dalam analyze. Lanjut, kita pilih correlate dan pilih bivariate. Lalu kita masukkan semua data ini ke dalam variabel. Lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji data validitas layanan. Dan kita akan perbandingkan dengan Airtable, di mana di sini total score person correlation-nya yaitu 0,705 dan itu juga lebih besar dari 0,3610. Dan untuk tabel 2, 3, 4, 5 itu juga semuanya lebih besar dari 0,3610, maka semua data ini dianggap sudah valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji data reliabilitas. Kita masuk ke dalam analyze, lalu kita pilih scale. Di sini kita pilih reliability analyze, lalu kita pindahkan semua data ini terkecuali responden dan total score. Lalu kita klik OK, dan ini adalah hasil dari data reliabilitas layanan, di mana kita lihat di bagian Crowband Alpha itu nilainya 0,862 dan itu lebih besar dari 0,6 dan 0,7, maka data ini sudah dianggap reliabilitas. Sekian video tutorial yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton.